Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Kita bareng mursyid kita. Itu gara-gara si Kohen tuh, mursyid. Mursyid TikTokiyah gitu ya. Jamaah TikTokiyah ya. Jamaah TikTokiyah Thorikoh gitu. TikTokiyah lah. Iya, oke lah. Bikin thorikoh sendiri aja kita ini. Kang, dulu Kang Abu tuh udah lama sebenarnya mau cerita tentang nabi-nabi gitu ya. Iya, iya. Tentang Rasul ya, mulai dari nama Adam dan lain sebagainya. Terus aku ditagih sama temen-temen, ayo dong Kang Abu suruh bahas itu, maksudnya apa, filosofinya apa di balik nama-nama itu, Mas Hendra gitu. Mungkin diawali dari sini dulu Kang Abu. Oke. Iya. Ini pertama udah berat banget. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kalau bicara tentang nabi dan rasul, aku sambil buka kamus ya Mas ya, supaya nggak salah gitu ya. Karena gini, kita kalau bicara tentang itu sebentar, supaya nanti juga apa sih kita tahu secara pemaknaan gitu ya intinya. Jadi gini, saya mau jelasin dulu, ada satu konseptual, kalau kita bicara tentang konseptual, bahwa selalu ada simbol dan selalu ada fungsi gitu. Oke ya, bahwa ada simbologi, ada fungsi gitu. Saya kasih contoh dulu sederhana gini. Kalau kita bicara presiden itu adalah fungsi. Simbol saat ini adalah Jokowi gitu. Oke. Yang menarik adalah, fungsi nggak pernah bisa hilang, tapi simbol bisa berganti gitu Mas. Oke ya. Supaya nanti kita nggak terlalu linear memaknai bahwa Adam, Idris itu tuh hanya sebuah sosok gitu. Sama seperti kita bicara tentang Muhammad gitu. Muhammad itu kan fungsi kan sebetulnya, bukan simbolnya. Karena simbolnya itu adalah Ahmad bin Abdullah. Muhammad itu adalah fungsi gitu. Nah, jadi dalam konteks simbol dan fungsi ini saya rasa penting juga untuk kita luas pemikirannya bahwa setiap ada simbol pasti itu berfungsi, dan setiap fungsi pasti punya simbol. Jadi kayak, jangan berpikir Fir'aun itu nama orang gitu. Fir'aun itu adalah kefungsian. Nah, namanya bisa si Abu, bisa jadi Fir'aun gitu. Bahkan Abu bisa jadi quote and quote Musa gitu misalnya. Nah, dalam perspektif ini, kalau kita mau bicara dalam wilayah penamaan gitu ya, jadi aku agak sedikit buka catatan supaya ini runtut gitulah kira-kira. Teman-teman, ini adalah pemahaman yang beneran terolah, dan saya rasa sekali lagi ini bukan harus langsung dipercaya, bukan harus menjadi sumber, enggak, tetapi jadikanlah ini pengayaan gitu ya. Jadi jangan sampai oh ini dalam tanda petik nggak begini nggak begitu, ya itu nanti kita bisa berbicara dalam dialektika, tetapi mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka untuk memaknai ini dalam bentuk simbol dan fungsi gitu. Teman-teman, kita penting untuk tahu bahwa semua dalam semesta raya itu vibrasi Mas. Everything is all about vibration gitu. Nah, setiap vibrasi itu nanti kita kasih nama. Oh, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini baik, ini buruk. Padahal kalau kita ngelihat secara esensial itu semua cuma vibrasi gitu. Makanya sesuatu yang di luar diri kita semuanya netral. Tergantung kita memaknai. Nah, pengetahuan itu membawa kita memaknai sesuatu. Contoh, kalau kita ngelihat orang nyebelin, orang ini kan nggak nyebelin sebenarnya. Tetapi aku memaknai dia menyebalkan. Berarti yang menyebalkan kan bukan dianya. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Bahwa ketika Adam itu dianggap sebagai sebuah sosok laki-laki, ya itu nggak masalah sih. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Adam itu kan sebetulnya ruh gitu loh, Mas. Jadi, Adam diberikan teman yang namanya Hawa, ruh diberikan teman yang namanya jiwa, sehingga ruh sama jiwa tuh nggak bisa berpisah gitu. Maka, kalau disebut suaminya Adam, istrinya Adam adalah Hawa, bukan itu berbicara laki-laki dan perempuan sebetulnya, bukan. Bahwa Adam dan Hawa itu ada di dalam diri kita gitu. Nah, jadi kalau mau bicara dalam konteks ini bahwa Adam itu adalah esensial dari kesadaran. Nah, maka proses Adam itu kesadaran yang turun karena dia makan buah huldi. Makanya si kesadaran yang 100% murni, begitu udah dikasih nafsu, maka dia ada pendengaran, penglihatan, dan hati, otomatis dia akan ngambil sesuatu dari luar, Mas. Contoh. Ini disclaimer panjang dulu ya, supaya nanti ke pembahasannya jadi enak gitu. Nah, contoh gini Mas, seorang bayi yang baru lahir, itu kesadarannya 100%. Maka ketika kesadarannya 100%, dia tuh belum punya pengetahuan apa-apa. Maka dia belum tahu mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih.
Makanya nggak ada bayi yang lahir di ruangan bayi terus ngelihat bayi yang satu hitam yang satu putih terus ngomong sering ngejelekin, lu hitam jelek lu, nggak ada gitu. Karena dia belum punya informasi gitu. Oke. Sip ya. Pertanyaannya kalau saya lahir tanpa informasi, kita tuh 100% pure consciousness, kesadaran. Artinya tidak ada bayi yang diajarkan untuk dia gimana cara menyusui ke ibunya. Nggak ada lesnya, Mas. Iya, iya. Tapi kenapa dia bisa? Karena 100% kesadaran. Begitu dia lapar, dia nangis, itu kesadaran. Begitu dia apapun konteksnya kesadaran. Nah, beda antara bayi yang baru lahir nangis dan yang udah 5 tahun, 6 tahun nangis, itu udah ada emosi di situ. Nah, emosi, perasaan, pikiran, itu mulai datang ketika dia lahir, ketika kita lahir, mulai masuk informasi dari luar tuh. Nah, informasi-informasi ini yang disebut huldi gitu, Mas. Jadi ketika huldi. Adam makan huldi, si kesadaran mulai memakan pengetahuan. Maka pengetahuan bisa menutup kesadaran gitu. Oke, berarti surga itu secara tidak langsung dimaknai sebagai kesadaran, bumi itu pengetahuan gitu kira-kira. Gini, surga itu adalah ketika kita berada dalam kesadaran. Oke. Neraka ketika kita ditutupi oleh pengetahuan. Nah, yang diturunkan dari surga ke bumi itu, Nah, bumi itu wadahnya. Oke. Jadi jangan lupa, Mas, ada dunia, ada bumi. Kalau disebut khalifah dalam spektrum Quran, nggak ada loh. Selalu khalifah fil ard. Khalifah di dalam bumi. Nggak ada khalifah di dunia, nggak ada. Iya. Betul nggak? Nah, sehingga bumi itu adalah physical touch kita. Jadi ketika Adam sang ruh, dikasih Hawa adalah manas, dikasih bumi adalah tubuh, jadilah manusia. Maka dia ngambil makanan dari luar, akhirnya dia jadi banyak informasi gitu. Maka yang kedua itu disebut Idris, Mas. Idris itu dari kata darosa atau yang disebut tadarus. Makanya di situ penting untuk melakukan point to learn gitu. Jadi makanya abis Adam terus Idris. Idris itu ya drusun, darosa, madrosa. Makanya suka ada madrasah gitu ya. Atau kalau kita bicara bahwa dia penting untuk melakukan sebuah pembelajaran gitu. Nah jadi Nabi Idris itu bukan masalah ada sosok namanya Idris, bukan. Nah ini kita lagi tadarus nih. Tadarus. Gitu. Nah, cuman kebanyakan orang kalau sekarang ngomong tadarus itu adalah baca cepet-cepet hatam gitu loh, Mas. Padahal kalau kita merujuk ke Quran, let's say di surat 3 ayat 79 tuh di kalimat terakhirnya ada kata-kata wabima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari gitu. Nah, jadi keidrisan dalam tanda petik itu adalah bagaimana kita tiap hari melakukan sebuah learning point gitu. Gitu. Jadi Adam penting untuk belajar gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup ini adalah school of life, bahwa hidup adalah sekolah untuk pembelajaran gitu, Mas. Naha yanuhu, nauhan itu artinya adalah prinsip bahwa dalam sebuah pembelajaran akan menemukan keprihatinan. Nah, dalam keprihatinan itu baru nanti dapat hud. Hud itu dari kata hudan. Hudan itu artinya petunjuk gitu. Nah, jadi kalau kita align bahwa Adam adalah kesadaran yang lagi turun kesadarannya, perlu belajar, dia akan banyak sekali mendapatkan keprihatinan. Nah, makanya yang selalu saya bilang bahwa suffering call us back home gitu. Bahwa penderitaan itu akan membawa pulang. Nah, ini kan teman-teman yang nonton Ngaji Roso udah pasti dibawa sama masalah gede, Mas, gitu. Yang masalahnya nggak gede nggak akan ke Ngaji Roso sih. Mas Hendro juga bikin Ngaji Roso karena masalahnya gede kan. Oke. Jadi setelah dia mendapatkan jeritan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan suffering, dapat petunjuk tuh Mas Hendra. Jadi kalau di Quran itu di surat 93 ayat 7 tuh ada kalimat gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka akan mendapat petunjuk. Maka petunjuk selalu datang setelah kebingungan. Maka kebingungan adalah keberkahan, Mas. Karena tanpa bingung kita nggak akan nyari petunjuk gitu. Nah, setelah Hud itu jadi soleh. Soleh itu artinya proper gitu. Makanya ada kata-kata amal soleh, Mas. Amal soleh itu bukan masalah berbuat baik, tapi berbuat tepat guna. Contoh, kalau kita mau nolong orang, penting banget untuk jadi orang soleh. Saya kasih gambaran bahwa kalau ada orang yang lagi jatuh ke sumur, Mas, saya pengen nolong, jangan ngasih 500.000. Dia perlu tali. Gitu. Tepat guna. Tepat guna. Soleh. Jadi kalau saya pakai baju batik ke undangan, itu saya soleh, Mas. Tepat guna. Itu kalau di Jawa, pener beda sama bener. Bener dan pener. Jadi ketika dia soleh, dia ngerti bahwa, oh oke, aku harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dia mulai menyadari karena ilmunya udah ada. Tadi karena tadrusun, dia mendapatkan kepahitan atau dalam tanda petik suffering, itu namanya Nuh gitu. Dia dapat petunjuk, itu namanya hudan.
Dan akhirnya dia tahu bahwa in a proper way itu seperti apa gitu. Setelah soleh, itu masuk ke konteks yang namanya Ibrahim. Ibrahim itu banyak maknanya, salah satunya adalah berpikir logis, Mas. Makanya Ibrahim sama Musa itu paling banyak di Quran. Yang satu critical thinking, yang satu berpikir logis gitu. Maka kalau kita nggak pakai logik bahwa logika itu adalah pondasi untuk masuk kepada kesadaran. Makanya kalau kita logiknya nggak oke, mau naik ke kesadaran itu overlapping gitu biasanya. Makanya kenapa kita dikasih akal? Karena akal itu untuk supaya kita ngerti gitu. Nah jadi kalau kita bicara tentang Ibrahim itu adalah logical gitu. Makanya penting banget segala sesuatu masuk dulu ke dalam ranah logik gitu. Supaya konstruksi pikirannya juga bisa oke gitu. Oke. Nah, kalau udah logik itu dalam konteks nanti disebutnya lut. Lut itu dalam artian itu salah satunya adalah kalau dia udah benar-benar paham, dia akan benar-benar mulai terurai gitu, Mas. Jadi mulai getting clear gitu. Nah, lut itu ada di situ gitu. Nah, makanya kalau kita mau nambah ilmu terus, next-nya adalah Ismail. Ismail itu mau mendengar, Mas. Makanya Ismail itu disebut anak yang soleh karena dia mau willingness to listening gitu. Ismail sama gitu. Jadi makanya kenapa pendengaran kita tuh penting untuk dibuka karena ya itu tadi ya bahwa listening skill itu penting banget. Bahwa sekarang kalau banyak orang bicara tentang public speaking, banyak cerita, banyak ngomong, itu bagus, Mas. Tapi kemampuan untuk mendengarkan itu penting banget gitu. Karena hari ini banyak orang yang listen to reply, denger terus ngebalas daripada listen to understand gitu. Makanya kalau diomongin, dia pengennya ngebalas terus gitu. Makanya salah satu kita punya keberkahan dalam hidup, punya teman, punya siapapun yang mau dengerin seapa adanya gitu. Nah, concernnya adalah Ismail itu sendiri. Jadi, semua yang kita dengar, kita perlu filter nih. Contoh, sekarang di era modern ini, informasi itu sangat luas, Mas. Justru kita bukan kekurangan informasi, tapi overload. Justru sekarang bukan kita nyari info, tapi kita mengayak info nih. Maka Ishak itu adalah kemampuan kita untuk memfilter gitu. Makanya kan kita tahu ya bahwa bagaimana kehidupan kita ditentukan oleh circle misalnya, Mas. Memilih circle yang tepat itu juga adalah Ishaknya kita sebenarnya. Memilih bacaan yang tepat adalah Ishaknya kita gitu. Kan nggak semuanya harus kita dengar, nggak semuanya harus kita baca, nggak semuanya harus kita komen gitu. Nah, maka ketika aku memilih untuk melakukan bahwa kayaknya aku filternya pengen ini deh, dengan sebuah kesadaran, itu concernnya yang disebut dengan yang namanya Ishak itu dari kata sahako gitu. Dan kalau dalam kamus klasik itu artinya adalah mengayak atau menganalisa gitu. Jadi di situ ada filtering gitu. Jadi orang yang bisa membuat kesimpulan kalau dia udah mulai mengerti semua dasar apapun problematikanya gitu. Makanya kan Mas kalau di ending podcast ya, kesimpulannya apa? Nah, itu Yakub. Justru ketika Mas Hendra sebagai moderator yang menyimpulkan semua pembicaraan narasumber, di situ kecerdasannya penting untuk ada gitu. Makanya pengalaman di dalam konteks yang namanya podcasting ya Mas. Misalnya ada 3 narasumber, 4 narasumber, yang paling penting untuk mumpuni semua keilmuan tuh moderatornya sebenarnya. Betul banget. Gitu Mas. Karena si moderator ini nanti yang akan seeding, yang akan bisa menganalisa semuanya, dan dia bisa menyimpulkan gitu. Yakub. Nah, Yakub. Seseorang yang bisa menyimpulkan, berarti dia udah mulai semuanya on tuh. Logiknya oke, penganalisaannya oke, penyimpulannya oke gitu. Jadi kalau kita bicara tentang, kalau kita udah mulai bisa menyimpulkan, Yusuf itu terkenal sama mimpinya. Makanya kalau ada kata-kata wasafa atau kaitannya dalam konteks ini, dalam perspektif bahasa, itu dia bisa memprediksikan sesuatu, Mas. Dia bisa memvisionkan sesuatu gitu. Ya, let's say kalau kita udah lihat patternnya, oh kayaknya besok bakal gini gitu. Berarti dia punya vision bahwa kayaknya di tahun 2025 kita penting membuat ini, itu, karena kenapa? Based on dari semua perjalanan dia di 2024 untuk menganalisa dan seterusnya, akhirnya dia punya vision gitu. Mas Hendra mau bikin ngaji Roso pasti ada vision pada saat itu. Iya dong. Iya. Dan Mas Hendra pasti mengalami semua fase yang barusan. Makanya ngaji Roso gitu. Nah, ini nanti kaitannya sama gini Mas. Ada pain, ada suffering. Sakit itu tidak bisa dielakkan, tapi menderita itu pilihan. Nah, maka dalam menjalankan semua vision kita, pasti mengalami yang namanya pain. Tapi saya mau suffering atau tidak, itu kembali bahwa ya kita mau dalam konteks seperti apa menjalaninya gitu.
Dan ini tuh masih banyak banget, Mas. Tapi saya mau masuk ke inti-intinya aja ya. Oke, sip. Nah, yang paling inti tuh sebetulnya nanti di Musa tuh. Musa tuh adalah critical thinking. Nah, nanti ujung dari semua ujungnya itu Isa. Isa itu adalah welas asih. Nah, Muhammad itu yang semuanya komplit, Mas. Dari mulai Adam sampai Isa, semua komplitnya jadi Muhammad gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara dalam konteks cerita ini, secara fungsi, bahwa dari mulai Adam sampai Muhammad sebetulnya tidak berbicara dalam konteks hanya simbol, tapi itu semua terjadi di diri kita setiap saat gitu. Nah, jadi mungkin ini kalau dibahas satu-satu detail bisa 3 jam sendiri gitu, tapi kata kuncinya gini, Mas. Kata kuncinya adalah kalau di Quran di surat 12 ayat 111, semua apapun ini bukan cerita yang dibuat-buat. Tapi ambillah ini sebagai perumpamaan, sebagai pembelajaran supaya kita beneran menggunakan critical thinking kita, beneran menggunakan akal kita, dan pada dasarnya semua apapun yang dipelajari cuman satu sih, belajar untuk tetap mengenal diri gitu. Karena semua apapun yang ada di kitab suci itu pasti semuanya ada di dalam diri kita gitu. Karena kitab suci yang paling tua yang langsung dibikin Tuhan kan tubuh ini gitu sebetulnya. Sama kayak malaikat, Mas. Ketika ada seseorang menjabarkan, dia jadi jabarul. Ketika dijabarkan mendapatkan pengetahuan, dia menjadi dapat rezeki. Terus nanti direcord kan. Nanti banyak pertanyaan kan. Terus tuh. Jadi catatan kanan, catatan kiri, pertanyaan. Nah, itu tuh semua sebetulnya terjadi dalam kejadian sehari-hari gitu.